Dewi Angin dan anak yang tak pernah diam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi padang rumput luas dan bukit-bukit hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arka. Arka dikenal sebagai anak yang tak pernah diam. Sejak bangun pagi, ia berlari ke sana kemari, melompat, memanjat pohon, mengejar burung, dan mengobrol dengan siapapun yang ditemuinya. Bahkan saat tidur pun, kakinya kadang menendang selimut kemana-mana. Orang-orang desa sering berkata, anak itu seperti angin, selalu bergerak, tak bisa ditangkap. Namun, seiring waktu, tingkah Arka mulai membuat masalah. Ia tak bisa duduk diam saat belajar, tak sabar menunggu giliran saat bermain, dan terlalu cepat melompat ke sana kemari hingga sering menabrak orang atau menjatuhkan barang. Ibunya pun gelisah. Bagaimana aku bisa menenangkan hati anakku ini? Gumamnya suatu malam. Suatu malam, saat angin bertiup lembut dan langit dipenuhi bintang, Arka duduk sendirian di bawah pohon beringin besar. Ia merasa sedih karena dimarahi di sekolah. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan dari antara daun-daun yang bergoyang, muncullah sosok indah dan berkilauan. Seorang wanita dengan rambut panjang melayang, pakaiannya terbuat dari awan tipis, dan matanya bersinar seperti bulan. Aku adalah Dewi Angin, katanya dengan suara lembut seperti bisikan angin. Arka terkejut, namun tak takut. Benarkah? Apa angin benar-benar punya Dewi? Dewi Angin tersenyum. Angin ada di mana-mana. Kami datang membawa kabar, menyampaikan pesan, dan menari bersama dedaunan. Tapi kamu, Arka, kamu seperti kami, penuh energi dan selalu bergerak. Dewi Angin mengulurkan tangan. Maukah kau ikut terbang bersamaku malam ini? Dengan semangat, Arka mengangguk. Seketika tubuhnya melayang. Ia terbang bersama Dewi Angin menembus awan, melintasi sungai, gunung, dan hutan. Mereka melihat burung kecil belajar terbang dengan sabar. Angin laut yang tenang menyapu pasir, dan layang-layang yang bisa tinggi karena ditarik dan dikendalikan. Dewi Angin berkata, Arka, angin bisa lembut dan bisa kencang. Tapi angin yang paling bijak tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Tanpa kendali, angin bisa jadi badai. Tapi dengan arah dan tujuan, angin bisa membawa kapal ke tempat impian. Arka mulai mengerti. Ia bukan harus berhenti bergerak, tapi belajar mengendalikan geraknya. Ia bisa tetap jati dirinya, aktif, penasaran, penuh semangat, tapi dengan lebih bijak. Ketika fajar menyingsing, Dewi Angin menurunkan Arka kembali di bawah pohon beringin. Ingat, Arka, katanya sambil menghilang bersama angin pagi. Kekuatanmu adalah gerakmu, tapi kebijaksanaanmu adalah arahmu. Sejak hari itu, Arka perlahan berubah. Ia masih berlari dan melompat, tapi tahu kapan harus mendengarkan. Ia membantu teman yang kesulitan, menunggu giliran, dan bahkan mulai mendalami seni tari angin. Sebuah gerakan yang ia ciptakan sendiri terinspirasi dari pertemuannya. Orang-orang desa pun tak lagi hanya berkata, anak itu seperti angin. Mereka menambahkan, angin yang tahu kemana ia ingin pergi. Tamat.